Selamat siang semuanya. Hari ini aku mau jelasin tentang lompat jarak jauh. Peraturan lompat jarak jauh itu sebelumnya aku mau jelasin tentang pengertiannya dulu. Lompat jarak jauh itu adalah salah satu cabang olahraga atletik yang mengombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan di mana para pelompatnya itu melemparkan dirinya dari sejauh mungkin dari titik awal atau titik dia mulai lompat. Nah, peraturannya itu ada beberapa. Yang pertama ada peserta. Nah, peserta pada cabang olahraga lompat jauh ini itu kalau lebih dari 8 mereka bisa melakukan 3 kali lompatan pada satu pesertanya. Terus kalau misalnya dari 8 orang itu ada yang terbaik di antara 8 orang itu bisa melakukan kesempatan sekali lagi itu sebanyak 3 kali untuk menentukan pemenang. Nah, terus gimana dong kalau misalnya yang dapat pesertanya itu cuma kurang dari 8 gitu. Nah, kalau kurang dari 8 itu mereka dapat diatur dengan kesempatan 6 kali kesempatan tetapi secara bergantian. Misalnya ada 6 orang peserta. Nah, orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu bergantian lompatnya. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran. Pengukurannya itu apabila semua peserta itu sudah melakukan lompatan. Nah, jadi pengukuran yang dilakukan ini dari titik awal kita mulai lompat. Dari titik awal paling dekat dengan bak lompatan sampai ke arah lompatan atau tempat akhirnya gitu ya. Terus waktu yang diberikan itu cuma 1,5 menit bagi setiap peserta pelompat. Nah, yang kedua ada tentang lapangan. Nah, papan tolakan pada lompat jarak jauh itu harus memiliki panjang sekitar 1,22 meter dengan ketebalan sekitar 10 cm dan lebar 20 cm. Nah, terus peletakan papan Palestins itu harus berada di dekat dengan tempat pendaratan sehingga memudahkan pencatat dan juri melihat berapa jarak kita melompat dari titik awal ke titik akhir, ya kan. Terus lintasan awalan mempunyai panjang sekitar 45 meter dengan lebar sekitar 1,22 meter. Nah, tempat pendaratan harus memiliki lebar sekitar 2,75 meter dengan 10 meter itu jarak antar garis tolakan hingga akhir area lompatan. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran lompatan. Pengukuran lompatannya itu dari area kita sudah melompat, maksudnya udah sampai ke sini itu dari situ sampai ke balok tumpuan atau balok lompatan gitu. Terus yang kedua, pengukurannya itu dilakukan secara tegak lurus dengan garis tumpuan maupun perpanjangannya. Terus yang ketiga, dari sisi bekas pendaratan yang paling dekat dengan balok tumpuanlah pengukuran harus dilakukan. Nah, yang keempat, ini yang perlu hati-hati yaitu apabila kita sudah melakukan lompatan, terus pelompatnya ini mundur, maka jarak yang akan dihitung adalah yang mundur itu, bukan yang maju. Jadi makanya disarankan ketika sudah melompat kita berjalan maju, bukan berjalan mundur. Saya udah 25 nih lompatan sebanyak 25. Sekarang mundur sampai ke garis 15 lah. 15 itu yang akan dicatat, bukan yang 25. Yang keempat ada kegagalan. Nah, yang kegagalan ini patut diwaspadai banget bagi para pelompat. Yang pertama itu kegagalannya peserta tidak memulai lompat padahal sudah 3 menit dipanggil. Yang kedua, menggunakan tumpuan 2 kaki. Yang ketiga, pendaratan dilakukan di luar bak lompatan. Dan yang keempat yang perlu banget diwaspadai itu adalah bagian pelompat dengan bagian tubuh manapun menyentuh tanah atau yang ada di belakang garis batas tumpuan. Nah, itu dia tadi beberapa peraturan tentang lompat jarak jauh. Nah, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.